Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Football Academy. Baik, hari ini tentunya ya kita berada di Sport Jabar Acamanik ya, tentunya bersama dengan Karang Taruna Football Academy ya. Di episode pertama di sebelah kanan saya dengan Kang Gana ya. Yang pastinya sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat. Nah, sedikit perkenalan dulu dengan beliau ya. Nih, selain Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat nih, Kang Gana ini di KTFA ini sebagai siapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman pemuda, teman-teman Karang Taruna Jawa Barat, saya Mang, siapa namanya? Ari. Mang Ari, Ruri, Pak. Teruri, Mang Ari Teruri. Kita di SOR Acamanik, ini home base kita, Karang Taruna Football Academy di Acamanik, Bandung. Teman-teman bisa lihat, mau persahabatan dengan Saint Prima. Ya, saya bersama teman-teman mendirikan Karang Taruna Football Academy. Ini bagian dari program kita di Karang Taruna. Gitu. Jadi program kita di Karang Taruna itu salah satunya misinya mencetak generasi emas. Gitu kan? Lewat pemuda, lewat orang tua tentunya. Okay. Jadi, nah ini implementasinya ini. Dari banyak program yang sudah kita lakukan, ini salah satu implementasinya. Nah, jadi saya sebagai founder dan saya juga penasehat di KTFA ini. Kita sebut KTFA ya, Karang Taruna Football Academy. Ya, gitu Mas. Baik, tentunya tadi sudah dijelaskan ya, beliau sebagai founder dan juga pembina dari Karang Taruna Football Academy ini nih. Nah, bisa dijelaskan nih orientasi Karang Taruna Football Academy ini ya. Sejarahnya itu sudah berapa lama nih terbentuknya dan tadi pembinaannya seperti apa untuk KTFA ini? Sudah berjalan berapa lama nih? Ya, 2 tahun berjalan kita, gitu. Alhamdulillah di masa pandemi kemarin kita memang sempat off, tapi sudah kita mulai. Oke. Gitu. Jadi alhamdulillah sudah 2 tahun kita berjalan. Sekarang sudah hampir 100 lebih anak-anak di usia 13 sampai 15 tahun, bahkan ada yang 16 tahun kita mulai bina di sini. Masya Allah. Nah, selanjutnya nih Kang, pengen nanya nih, kenapa sih Akang bisa tercetus ingin membuat KTFA ini? Tujuannya untuk apa sih? Ya Teh, jadi gini, besaran program kita di Karang Taruna itu sebetulnya mencetak, melibatkan orang tua. Oke. Jadi kita ingin betul-betul bahwa anak besar, pemuda besar itu ada peran ayah, peran ibunya di situ, peran orang tuanya besar di sana. Nah, ini salah satu contoh real kita buat ini kan. Di sini kita pengen kombinasikan antara skill sepak bola dengan mindset, dengan mental, bahasanya gitu. Karena kami yakin nih, kita yakin bahwa orang-orang hebat mah itu bukan karena skillnya saja, tapi dominasinya itu lebih kepada karakter, mental bahasa kita kan. Kan teman-teman bisa tahu kan, kalau ada orang main bola kalah atau karena mental, gitu kan? Setuju, betul. Betul, bukan karena skill. Skillnya mungkin sama atau mungkin lebih, tapi karena mentalnya buruk, tidak dilatih, tidak di-exercise bahasanya, maka jatuh mentalnya kan. Nah, ini yang kita mau kombinasikan. Nah, yang lebih kompleks lagi, lebih utuh lagi, bahwa pelatihnya itu di sini 2. Pelatih di lapangan dan pelatih kita di rumah. Itu ayahnya. Jadi ada 2 pelatih. Harus begitu. Kalau di rumah itu seperti apa Pak contohnya? Ya itulah pendidikan mental itu sebetulnya ada di rumah, gitu kan. Contoh, Teteh misalnya, begitu Teteh main bola, diapresiasi dong sama ayah. Bagaimana kalau tiap hari kita diapresiasi? Betul nggak? Wah, ayah bangga nih, kamu konsisten latihannya, gitu kan? Betul sekali. Ayah bangga, kamu bisa bertahannya tadi bagus gitu. Ya, betul. Nah, ini yang kita mulai dorong orang tua untuk melihat kebaikan dari anaknya. Bukan kekurangannya. Berarti ada apresiasi, juga ada nilai attitude belajar di rumah, betul. Karena mental kan bagian dari exercise kan, hidup kita. Betul. Ya, nggak ujuk-ujuk jadi mental. Orang disiplin, orang jujur, orang tahan banting, itu kan nggak ujuk-ujuk. Butuh milestone namanya. Pijakan-pijakan, jejak-jejak dia di waktu kecil sampai besar. Nah, masalahnya itu selesai nanti di 20 tahun paling lama. Mantap. Bahkan sampai 15 tahun. Nah, kalau orang milestone-nya jelek, tiap harinya banyak dicaci, dimaki, nggak diapresiasi, bahkan di PHP-in sama orang tuanya, bahkan dibully. Bully itu bukan hanya di sekolah, di rumah juga bisa dibully ya. Itu mental banget. Waduh. Susah itu untuk jadi orangnya. Sukses maksud saya. Termasuk pesepak bola.
Teman-teman tahu nggak bagaimana peran orang tuanya Ronaldo? Coba Gimana? cari. Ya baca sendiri deh. Jadi challenge nih, nanti dikasih tahu baca sendiri. Bukan pelatihnya saja yang punya ini besar, tapi ibunya, ayahnya. Iya betul. Pengaruhnya ya. Sangat amat pengaruh. Luar biasa. Nah itu kita dibuatin. Siap. Baik tentunya ya dari Kang Gana menyampaikan beberapa orientasi yang sangat luar biasa ya. Ini menarik sekali buat pemirsa penonton yang menyaksikan podcast hari ini. Ini sangat menarik nih Kang Gana. Bagaimana nih agar warga Karang Taruna ataupun warga di Jawa Barat khususnya caranya bagaimana sih agar mereka minimal pengen ikut nih di KTFA atau misalkan aksesnya kemana nih? Iya, ada syaratnya nggak? Betul. Apakah ada Instagramnya nih atau? Ya, sementara ini kita masih home base-nya masih di Acamanik. Oke. Besar kemungkinan nanti dengan para bupati wali kota lewat dorongan Pak Gubernur akan kita buka di seluruh kota kabupaten Jawa Barat. Wah, Gitu kan? Bersama para legenda-legenda persepak bola menjadi coach. Tapi sekarang masih di sini. Betul. Jadi teman-teman yang mau menitipkan anaknya atau saudaranya atau siapapun bisa di website kita di KTFA, Oh, Oke, di Instagram juga bisa, atau nanti atau datang sini lah. Kita hari Sabtu Minggu latihan di sini. Oh, tiap Sabtu Minggu. Iya bisa lihat lah diskusi. Jadi jangan mikir KTFA itu kayak apa namanya sepak bola yang lain, yang SSB yang lain. Betul. Kita beda. Kira-kira dari usia berapa nih Pak Kang boleh ikut gabung? 12-13 tahun. 12 sampai Ya. 13 tahun. Bahkan kita ingin di 8 tahun sebetulnya, tapi kita akan buat kurikulumnya dulu. Jadi anak 8 tahun seperti apa? Baik Kang Gana nih, mungkin harapan terbesar nih buat KTFA ini ya yang sudah berjalan 2 tahun dan juga saya dengar ada beberapa salah satu pemain ataupun beberapa pemain yang sudah masuk timnas PSSI ataupun Garuda Select ya katanya luar biasa. Harapannya seperti apa nih? Wah, luar biasa nih ya. Ya harapannya jadi contoh gitu ya untuk yang lain, dan kita akan sampaikan kampanye begitu. Jadi bukan karena pelatih saja atau anak, ada peran orang tua besar di sana. Betul. Jadi kampanye tetap itu kita. Pelatih kita angkat jempol, kita angkat topi, tapi ada peran orang tua yang nggak pernah kita hilangkan. Dan kita minta besar itu justru di sana. Nah, ada 2 orang kita yang masuk ke seleksi timnas itu di 16 tahun, nah yang akan kita gede-gedekan. Dan nanti kalau dia ada podcast, ajak orang tuanya di situ. Wah, betul, keren, betul sekali. Betul. Karena coach terbaiknya bukan pelatihnya, coach terbaiknya tetap ayah ibunya. Ayah ibunya, betul. Ini menarik sekali Kang Gana ya. Kemarin saya di sosial eksperimen di sini ya, Sport Jabar Acamanik, berbicara dengan salah satu orang tua ya, ibunda siapa ya kemarin. Bu, kenapa nih mau menitipkan anaknya di KTFA? Karena sekali dia tidak melihat saya pengen pemainnya pemain profesional atau dia awalnya adalah saya mendidik ini menjadi orang yang disiplin, punya attitude. Jadi memang kepercayaan orang tua terhadap KTFA ini luar biasa, Kang Gana. Jadi karakter, attitude dan juga mungkin salah satunya adalah pemain profesional mungkin ke depannya. Kemarin itu sangat luar biasa dari orang tua itu. Iya lah Kang. Kan nggak bayang ya pemain sekolah nasional cuma 22, 23 paling. Betul. Sekarang ya anak-anak ribuan. Iya. Kan nggak mungkin semua jadi pemain. Ya, betul. Tapi semua orang jadi sukses bisa. Setuju, betul. Betul. Iya, betul. Itu yang penting buat kita kan. Syukur dia jadi pemain nasional. Iya. Kalau nggak memang goalsnya bukan itu, goalsnya jadi orang keren. Mantap, betul. Ya nggak? Apapun dia mau jadi bikin usaha terus dia bikin lagi SSB. Dia nanti kerja di perusahaan sport internasional, ya nggak? Dia betul. jadi supporting industri sepak bola. Wah, banyak banget gitu. Jadi jangan cuman begitu dia latihan bola harus jadi bola, begitu nggak jadi bola dibully sama orang tuanya. Itu kita nggak mau. Nah, sekarang kan lagi pandemi gini ya Kang ya. Apakah ada dampaknya nih buat program Akang sendiri di Karang Taruna? Iya pasti, social distancing kan tetap kita harus jaga itu ya, itu pasti ada. Nah kita kan juga minta arahan dari PSSI dan lain-lain atau pengda kita. Bagaimana sih? Ini anak-anak juga nggak bisa diem di rumah main bola sendiri kan? Betul. Nah makanya kita coba untuk mulailah dulu. Sambil kita juga diskusi dengan pejabat terkait lah ya, kesehatan segala macam. Bagaimana ke depannya? Saya pikir mudah-mudahan ini bisa cepat berlalu biar kita juga bisa rutin, anak-anak kita juga bisa growth. Apakah pelatihannya dikurangi Pak? Sementara enggak. Kemarin beberapa bulan off, tapi sekarang udah mulai aktif. Oke Kang Gana, pertanyaan terakhir nih ya, tentunya apa nih program jangka pendek dari KTFA itu sendiri, selain tadi kan ini uji coba nih ya,
jangka pendek di 2-3 bulan ke depan ataupun di tahun ini, proyek KTFA ini yang sangat keren luar biasa, betul. juga untuk dipublish di masyarakat ataupun di secara nasional ini keren. Program jangka pendeknya seperti apa di tahun ke depan? Ya, kita ingin KTFA ini jadi apa ya? Jadi ruang besar, jadi contoh gitu ya. Betapa apapun aktivitasnya dalam kita mencetak orang-orang muda-muda ini, libatkan gitu ya. Libatkan orang tua, libatkan peran mereka dalam membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh gitu kan. Apapun gitu. Nah, kita mulai di KTFA lah. Oke. Gitu, selesaikan kurikulumnya, kita mulai mulai sampaikan campaign ini gitu kan. Sambil teman-teman di manajemen juga membenahi banyak hal tentunya. Mantap sekali. Gitu. Betul. Satu lagi nih Kang, ada ini nggak kata-kata untuk motivasi nih untuk anak-anak muda nih? Apa nih? Oke, teman-teman muda yang seperti saya sampaikan di beberapa diskusi kita lah. Ya. Orang sukses itu modelnya cuma satu, bahasa kita akhlak, bahasanya mental, gitu kan? Nggak ada lagi. Yang lain itu jadi variasinya. Teman-teman punya skill, teman-teman itu betul, tapi itu bukan dominasi. Dominasinya akhlak. Maka tugas kita memang latih diri ini untuk menjadi orang-orang sukses lewat akhlak kita. Lewat akhlak. Nggak ada yang lain, lewat karakter. Nah, beberapa karakter ini yang memang perlu disampaikan. Yang kedua, sampaikan ini pesan ini kepada orang tua kita, bahwa peran mereka besar untuk kita. Betul. Ya, sisa jadi usia muda teman-teman ini jangan disia-siakan. Betul. Ya, capek di sini nanti hasilnya long term. Iya. Baik sisa hidup kita di dunia walaupun sepanjang hayat di akhirat. Seperti gitu. Oke, luar biasa tentunya ya. Tentunya podcast hari ini tentunya kita akan tutup pastinya. Sebelumnya ucapan terima kasih untuk Kang Gana yang sudah menyempatkan waktunya di Karang Taruna Football Academy official hari ini. Tentunya juga di episode pertama ini nanti cekidot ya, nantinya ada beberapa legend Persib dan juga beberapa pemain yang sudah profesional di KTFA ini sendiri ya. Tentunya Kang Gana nih, apakah ada jargon khusus nih dari KTFA ini? Iya, apa Apakah nih jargonnya? KTFA punya jargon khusus? Misalkan KTFA juara atau apa? Kita sama-sama tutup dengan jargon. Oke, kayaknya ini karena cetuskan hari ini kayaknya ya. Tapi sebelum ke jargon, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Betul, tentunya ya. Jangan lupa tonton dan juga like, comment, subscribe di YouTube-nya Karang Taruna Football Academy official. Dan pastinya juga stay tune terus di beberapa konten dari Karang Taruna Football Academy official. Little did I dream